Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan bahas kisi-kisi ujian akhir semester Matematika Diskrit. Nah, Ibu harap saudara semua mempelajarinya dengan serius. Nah, kita masuk yang pertama, apa? Pertama yaitu mengenai sejarah graf. Nah, sejarah graf ini sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu eh, ya, apa untuk sejarah graf ini kita udah pelajari sebelumnya. Silakan saudara cek kembali catatan mengenai yang pertama yaitu penemunya, penemu dari graf ini, kemudian ceritanya, sejarahnya itu mengenai kota Konisberg ya, Konisberg. Kemudian graf yang terbentuk ya, graf yang dibentuk dari jembatan-jembatan yang ditemukan di awal mula ditemukannya graf ya. Nah, itu kita udah pelajari pada pertemuan minggu yang lalu. Jadi tolong dipelajari kembali penemunya, kemudian mengenai kota Konisberg yang memiliki jembatan, kemudian graf apa yang terbentuk. Nah, ya itu silahkan dipelajari kembali bagaimana bentuknya. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya yaitu mengenai jenis graf. Nah, untuk jenis graf ya, jenis graf yang kita apa kita pelajari itu ada grafnya apa saja, yaitu graf graf sederhana ya. Jadi dari jenis graf ini kita pelajari itu ada namanya grafnya itu ada graf sederhana. Graf sederhana, di mana itu terdiri dari misalnya ada titik, vertex ya, dan ada sisi, misalnya seperti ini sederhana. Kemudian ada namanya graf semu, ya, graf semu. Kemudian ada graf berganda, ya, graf berganda. Nah, itu silakan dipelajari kembali. Itu sudah kita pelajari juga minggu kemarin. Gimana sih ciri-cirinya? Kemudian mengenai subgraf. Nah, ini adalah bagian dari graf. Andaikan misalnya kita punya untuk subgraf, artinya kita punya graf G ya. Graf G di mana grafnya itu misalnya seperti ini ya. Graf G misalnya segi 4 yang seperti ini ya. Terdiri dari 4 vertex ya. Kemudian di sini gitu-gitu ya. Itu tambah satu lagi. Oke. Nah, ini namanya graf G. Nah, kalau misalnya H merupakan subgraf dari G, misalnya kita lihat ya, misalnya ini. Nah, ini artinya H itu adalah subgraf dari G. Artinya bagian bagian apa titik yang di titiknya sama, kemudian bagian sisi pada H itu ada juga pada G. Nah, itu namanya subgraf. Nah, ingat lagi derajat. Nah, kalau derajat itu adalah banyaknya sisi yang terhubung ya pada satu titik. Misalnya kita lihat ya derajat untuk V1 misalnya ya, derajat dari V1 berarti banyaknya sisi yang terhubung dengan V1, berarti ada E1, E2, ada E3, berarti derajatnya itu ada 3. Itu silahkan dipelajari kembali mengenai apa namanya itu derajat ya, derajat pada graf, kemudian subgraf bagian H merupakan subgraf dari G, bagaimana posisinya, bentuknya, kemudian jenis-jenis graf itu ada graf semu, graf sederhana dan graf berganda. Kemudian ada namanya lagi apa? Yaitu apa komplemen ya. Misalnya yang ditanya di sini adalah H komplemen. Berarti H komplemen di sini adalah dia titiknya tetap sama ya, tetapi sisi yang ada pada H tidak terpakai pada H komplemen. Berarti ini dia. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi grafnya, itu graf komplemen ya. Berarti sisinya selain yang ada di H itu adalah H komplemen, tapi titiknya sama. Kemudian ada juga graf nol. Graf nol itu apa? Dia memiliki titik-titik saja, tetapi tidak mempunyai sisi ya. Berarti kalau misalnya komplemen dari graf nol apa? Itu adalah graf sederhana. Oke, kita lanjut berikutnya, yaitu kisi-kisi yang ketiga. Oke, yang ketiga ini kita hapus dulu. Oke, yang ketiga ini yaitu
itu mengenai, tunggu sebentar. Oke, yang ketiga, oh, maaf, ini kenapa nggak muncul ya? Rute terpendek ya. Untuk rute terpendek di sini apa yang harus kita pahami untuk rute terpendek, misalnya kita punya graf ya. Misalnya kita memiliki graf, misalnya grafnya seperti ini. Eh, kita punya graf yaitu graf G di mana di sini ada V1, V2, V3, V4, V5. Nah, kemudian untuk apa sisinya, misalkan di sini ada biasanya ini kan rute perjalanan ya. Misalnya ini ada 3 kilometer, ini 2 kilometer, ini 5 kilometer, ini 4 kilometer, ini 3, ini 3 juga, ini misalkan 4 ya. Nah, sekarang kita mau menentukan ini bagaimana kita menentukan rute terpendek yang bisa ditempuh oleh V1, V1 menuju V V4 misalnya ya, V4. Nah, ini silahkan dicari ya V1 menuju V4. Gimana caranya? Yang terpendek. Misalnya kita lihat lewat sini ya, V1 V5, berarti 3 tambah 5 itu 8. Kalau lewat sini V1 ke V2 ke V5 berarti 8. Kalau kita lihat ke apa? V1 lewat ke V3 itu 4 tambah 3 itu 7. V1 ke V4 itu lewat V5 itu juga 7. Berarti rute terpendeknya bisa melewati yaitu V1 kemudian ke V5 kemudian ke V4 atau boleh juga ya dari V1 ke V3 kemudian ke V4. Nah, itu rute terpendek. Nanti soalnya nggak akan sesederhana ini ya di ujian pastinya, tapi pahami konsepnya. Oke, kita lanjut berikutnya yaitu mengenai kombinatorik. Kombinatorik ini yang ada pada kombinatorik ya. Kombinatorik. Nah, kemarin itu kan kita untuk konsepnya itu kita hanya membahas apa namanya bagaimana itu permutasi, kombinasi, kemudian prinsip inklusi dan eksklusi itu yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, sekarang apa untuk tapi ada juga sekilas waktu itu mengenai kalang kalang itu ada di video yang pernah Ibu kirimkan. Nah, itu mengenai penerapan kombinatorika pada pemrograman. Nah, sekarang kita bahas ini bagaimana apanya. Jadi yang di dalam ujian ke depan itu nggak permutasi, kombinasi atau prinsip inklusi dan eksklusi yang dibahas, tetapi mengenai apa penerapan kombinatorik ini pada pemrograman. Nah, andaikan misalnya kita punya kalang for di sini ya, misalnya contoh pertama ya, contoh pertama yaitu kita punya kalang di sini ya. Kalang di sini kalangnya itu adalah for ya pada pemrograman. Nah, pertanyaannya itu berapa kali statement ya. Jadi pertanyaannya berapa kali kira-kira statement ya, statement di dalamnya bisa dieksekusi di dalam program itu berapa kali statement di dalam pemrograman itu bisa dieksekusi ya, dieksekusi artinya bisa dijalankan gitu ya. Nah, sekarang misalnya kita punya programnya itu seperti ini ya, for
Kemudian sama dengan satu to N ya. Kemudian statement di dalam kalang. Statementnya ini eh, apa tidak melompat keluar. Tidak melompat keluar, melompat keluar. Nah, ini yang sederhana aja dulu ya. Kemudian langsung N for I. Nah, artinya di sini ya berapa kali statement di dalam ya, di dalam pemrograman ini bisa dieksekusi atau bisa dijalankan. Nah, artinya kalau kita pertanyaannya seperti itu, kira-kira berapa kali yang bisa dijalankan programnya? Itu sebanyak berapa kali? Yaitu sebanyak sebanyak N kali ya. Karena apa? Karena dia I-nya sampai dengan N gitu ya. Nanti misalnya kalau I sampai dengan 5 berarti sampai 5 kali. Itu kalau misalnya dia sangat sederhana seperti ini kalang fornya pada pemrograman. Kemudian kita lanjut ya yang kedua, misalnya contoh lagi ini yang lebih apa ya? eh, lebih apa? Lebih kompleks daripada yang tadi ya untuk kalang fornya. Misalnya for ya di mana I sama dengan satu to N ya. Kemudian for nah biasanya sih kalau di ujian sampainya itu dikasih tahu ya sampai berapa apa sih namanya? To 5 gitu ya, to 8 gitu ya. Nah, Ibu secara umum aja dulu. Nah, for J sama dengan satu to M ya, to M. Nah, I-nya sampai M, J-nya sampai M gitu. Kemudian di sini disampaikan bahwa supaya nggak keluar, supaya nggak programnya itu nggak macam-macam keluar ya, yang diolahnya berarti statement tidak melompat keluar, ya tidak lompat keluar ya. Keluar. Nah, di sini ya. Kemudian berarti kemudian for J sama dengan satu sampai dengan M, kemudian N for J ya. Kemudian di sini juga kita apa N for I. Nah, ini kira-kira berapa kali statement yang bisa dijalankan dalam proses yang kedua ini ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama yaitu seperti ini ya. Kita mulai dari I sama dengan satu ya. I sama dengan satu. Untuk I sama dengan satu, untuk J-nya bisa dijalankan banyak juga ya. J sama dengan satu, J sama dengan dua. Kemudian sampai dengan J sama dengan M itu ya. Kemudian untuk I sama dengan 2 berarti berlaku juga ini dia ya. Kemudian J sama dengan satu, J sama dengan 2 sampai dengan J sampai dengan M. Kemudian ini bisa diproses, anggap aja ke sini ya. Berarti I sama dengan N ya. I sama dengan N. Nanti I sama dengan N karena dia I-nya sampai N ya. Kemudian bisa diproses juga J sama dengan satu, J sama dengan 2 sampai dengan M juga J-nya. Jadi ada sebanyak N kali M ya. Jadi nanti di ujian andaikan keluarnya kita nggak tahu ya keluarnya yang pertama atau model kedua, tapi tetap dipahami kedua-duanya. Nah, jadi kalau misalnya dibuatkan ya, kalau misalnya seperti ini dibuatkan, kalau misalnya muncul nomor 2, dibuatkan prosesnya. Nanti dihitung berapa buah yang munculnya. Mungkin saja I1, J1, I1, J2, I1, J3, dan seterusnya. Kemudian bisa dihitung berapa buahnya gitu. Oke, itu model soal kita apa untuk persiapan ujian. Jadi tolong dipelajari ya. Jadi tolong dipelajari dengan maksimal. Diusahakan coba diulang kembali menulis apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.